Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalat wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa ba'd. Para pemirsa rahimani rahimakumullahu jami'an, penguasa cerminan rakyatnya. Sebagaimana kalian, demikian pula pemimpin kalian. Ada satu cerita yang diceritakan dalam sebuah kitab Syadharat Az-Zahab, yang mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah ditanya oleh seseorang, mengapa saat Abu Bakar dan Umar menjabat sebagai khalifah kondisinya tertib, namun saat Utsman dan engkau yang menjadi khalifah kondisinya kacau? Kemudian Ali radhiyallahu an menjawab, karena saat Abu Bakar dan Umar menjadi seorang khalifah, mereka didukung oleh orang-orang yang seperti aku dan Utsman radhiyallahu an. Namun saat Utsman dan aku yang menjadi khalifah, pendukungnya adalah kamu dan orang-orang sepertimu. Para jamaah, pemirsa rahimani rahimakumullahu jami'an, ketika penguasa seenaknya mengeruk kekayaan negara dan memenjarakan rakyat yang tak berdosa, maka penyebabnya adalah dosa rakyat itu sendiri yang melalaikan kewajiban dan tenggelam dalam maksiat. Dikatakan dari Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, yang beliau pernah mengatakan dalam acara Liqa Al-Babil Maftuh, beliau mengatakan waliul amr, baik dari kalangan ulama maupun dari kalangan umara, pasti punya banyak kesalahan. Akan tetapi dalam sebuah athar disebutkan, kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana kalian demikian pula pemimpin kalian. Maka perkataan yang dikutip oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin adalah athar dari Abu Ishaq As-Sabi'i, salah seorang ulama tabi'in asal Kufah yang terkenal sebagai ahli hadis dan ahli ibadah. Beliau lahir 2 tahun menjelang berakhirnya Khalifah Utsman dan wafat sekitar tahun 129 Hijriah. Keluasan ilmu beliau di bidang hadis disejajarkan dengan Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Para pemirsa rahimani rahimakumullahu jami'an, coba kita perhatikan kondisi masyarakat. Para penguasa yang zalim merupakan hukuman yang ditimpakan Allah bagi kaum yang zalim pula, dikarenakan dosa-dosa yang mereka lakukan. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am pada ayat 129. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Yang artinya, dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi penguasa bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abul Walid At-Turtusi rahimahullah berkata, jika engkau berkata bahwa para pemimpin di zaman ini tidak sama dengan para pemimpin di zaman dahulu, maka rakyat di zaman ini pun tidak sama dengan rakyat di zaman dahulu. Misalnya para jamaah, dalam perkataan ini, kondisi masyarakat kita menginginkan pemimpin seperti Umar bin Khattab. Masyarakat kondisi kita yang sekarang ini, yang penuh dengan korupsi, yang penuh dengan nepotisme, mereka menginginkan pemimpin yang seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka perlu kita ketahui, jika engkau mencela pemimpinmu bila dibandingkan dengan pemimpin dahulu, maka pemimpinmu berhak mencelamu bila dibandingkan dengan rakyat yang dahulu. Ketika engkau mencela pemimpin kita yang sekarang, maka pemimpin yang sekarang akan mencela kita sebagai masyarakat. Kenapa kok kita tidak menjadi masyarakat seperti zamannya Abu Bakar dan Umar? Kok kita rakyat yang menginginkan pemimpin seperti Umar dan Abu Bakar radhiyallahu anhuma,
maka pemimpin-pemimpin kita juga akan mencela kita. Kenapa kita tidak menjadi rakyat ketika Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma menjadi pemimpin ketika saat itu? Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apabila pemimpin menzalimu, apabila pemimpinmu menzalimimu, hendaklah engkau bersabar dan dia yang akan menanggung dosanya. Maka oleh karenanya, berkuasanya penguasa yang zalim bukanlah penyakit real dari umat ini. Bahkan penyakit yang real berasal dari rakyat yang berada di bawah kekuasaan penguasaan tersebut. Jadi, kalau kita mau melihat seorang pemimpin itu dari rakyat, ya, seorang pemimpin itu dari rakyat, maka ketika rakyatnya jelek, pemimpinnya akan jelek. Ketika rakyatnya bertakwa kepada Allah, maka pemimpinnya bertakwa kepada Allah. Ketika rakyatnya beriman kepada Allah, maka akan muncul pemimpin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ibnu Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah SAW menghadap ke arah kami dan bersabda, "Ya ma'syaral muhajirin, khisalu khamsi idza tulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna." Dikatakan, wahai sekalian kaum muhajirin, ada 5 hal yang jika kalian terjatuh ke dalamnya, aku berlindung kepada Allah supaya kalian tidak menjumpainya. Yang pertama disebutkan, tidaklah nampak zina di suatu kaum sehingga dilakukan secara terang-terangan kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka taun, yaitu wabah dan penyakit-penyakit yang tidak pernah menjangkiti generasi sebelumnya. Coba kita lihat, apakah zina di sekitar kita sudah ditampakkan? Apakah mereka sudah terang-terangan untuk berzina? Maka jawabannya iya. Coba kita lihat medsos. Begitu enaknya mereka menayangkan perzinahan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka terhadap masyarakat-masyarakat yang sudah mulai terang-terangan zina, maka mereka sudah layak untuk mendapatkan taun dan wabah ataupun penyakit yang belum pernah menjangkiti. Kemudian yang kedua, tidaklah mereka mengurangi takaran. Tidaklah mereka mengurangi timbangan kecuali akan ditimpa paceklik susahnya penghidupan dan kezaliman penguasa atas mereka. Kemudian yang ketiga, tidaklah mereka menahan zakat. Maksudnya adalah tidak membayar zakat. Kecuali hujan dari langit akan ditahan dari mereka, yaitu hujan tidak akan turun. Dan sekiranya bukan karena hewan-hewan, niscaya manusia tidak akan diberi hujan. Kemudian yang keempat, para jamaah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, tidaklah mereka melanggar perjanjian mereka dengan Allah dan Rasulnya, kecuali Allah akan menjadikan musuh mereka dari kalangan selain mereka, yaitu orang kafir, berkuasa atas mereka, lalu musuh tersebut mengambil sebagian apa yang mereka miliki. Adapun yang kelima, selama pemimpin-pemimpin mereka kaum muslimin tidak berhukum dengan kitab Allah, tidak berhukum dengan Al-Quran, dan mengambil yang terbaik dari apa-apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu syariat Islam, melainkan Allah akan menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin menyalahkan jeleknya kepemimpinan pemimpin kita, maka rakyatnya lah yang lebih dulu introspeksi diri. Karena pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, perhatikanlah hikmahnya. Tatkala dia menjadikan para raja, tatkala dia menjadikan penguasa dan pemegang tumpuk pemerintahan sesuai dengan amalan yang dilakukan oleh para rakyat di dalam negeri tersebut. Bahkan amalan dari para rakyat akan tercermin dari tingkah laku para penguasanya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, lanjutan dari perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, apabila rakyat di dalam negeri tersebut komitmen dalam menjalankan syariat, maka tentu penguasanya pun akan komitmen dalam menjalankan syariat. Apabila mereka berlaku adil, maka para penguasa akan berlaku adil kepada mereka. Apabila mereka suka berbuat kemaksiatan, maka para penguasa juga akan senantiasa berbuat kemaksiatan. Apabila rakyat senantiasa berbuat makar,
berbuat tipu daya, maka tentulah penguasa demikian pula keadaannya sama. Apabila para rakyat tidak menunaikan hak-hak Allah serta mengabaikan hak-hak Allah, maka penguasa mereka pun juga akan berbuat hal yang sama. Mereka akan melanggar dan tidak menunaikan hak-hak para rakyatnya. Apabila rakyat sering melanggar hak kaum yang lemah dalam berbagai interaksi mereka, maka para penguasa akan melanggar hak para rakyatnya secara paksa. Menetapkan berbagai pajak dan pungutan liar kepada mereka. Dan setiap mereka, rakyat mengambil hak kaum yang lemah, maka hak mereka pun akan diambil secara paksa oleh para penguasa. Sehingga para penguasa merupakan cerminan amal dari para rakyatnya. Pemirsa, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian setiap amal perbuatan rakyat akan tercermin pada amalan penguasa mereka. Berdasarkan hikmah Allah, seorang pemimpin yang jahat, seorang pemimpin yang keji hanyalah diangkat sebagaimana keadaan rakyatnya. Ketika masa-masa awal Islam merupakan masa terbaik, maka demikian pula pemimpin pada saat itu. Ketika rakyat mulai rusak, maka pemimpin mereka juga akan ikut rusak. Dengan demikian para jamaah, berdasarkan hikmah Allah, apabila pada zaman kita ini dipimpin oleh pemimpin seperti Muawiyah, seperti Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu, apalagi dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, maka tentu pemimpin kita itu sesuai dengan keadaan kita. Begitu pula pemimpin orang-orang sebelum kita tersebut akan sesuai dengan kondisi rakyat pada saat itu. Masing-masing dari kedua hal tersebut merupakan konsekuensi dan tuntunan hikmah Allah Ta'ala. Ini disampaikan dalam kitab Miftah Daris Sa'adah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka oleh karenanya untuk mengubah keadaan kaum muslimin menjadi lebih baik, maka hendaklah setiap orang mengoreksi, setiap orang mengubah dirinya sendiri, bukan mengubah penguasa yang ada. Hendaklah setiap orang mengubah dirinya, yaitu dengan mengubah akidahnya, mengokohkan akidahnya, mengokohkan ibadahnya, memperbaiki akhlak dan muamalahnya. Maka perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Dalam surat Ar-Ra'd pada ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Seandainya para jemaah, kalau rakyat tetap korupsi, kalau rakyatnya tetap main pungutan liar, kalau rakyatnya tetap mengganggu orang-orang yang lemah, maka akan muncul pemimpin yang seperti itu. Sama, karena pemimpin adalah cerminan rakyatnya. Saatnya introspeksi diri. Tidak perlu rakyat selalu menyalahkan pemimpin. Tidak perlu rakyat selalu menyalahkan presidennya. Semuanya itu bermula dari kesalahan rakyat itu sendiri. Jika mereka suka korupsi, begitu pula keadaan pemimpin mereka. Jika mereka suka suap, maka demikian pula keadaan pemimpinnya. Jika mereka suka akan maksiat, demikianlah yang ada pada pemimpin mereka. Jika setiap rakyat memikirkan hal ini, maka tentu mereka tidak sibuk mengumbar aib penguasa di muka umum. Mereka malah akan sibuk memikirkan nasib mereka sendiri, merenungkan betapa banyak kesalahan dan dosa yang mereka perbuat. Para jamaah, seakan-akan kondisi kita yang sekarang ini pinter dalam membicarakan orang lain, pinter dalam mengoreksi orang lain, tapi selalu kita meyakini bahwasanya diri kita banyak dan penuh sekali dosa, sehingga kita lupa ketika kita selalu mengoreksi orang lain, kita lupa terhadap dosa kita sendiri. Banyak manusia yang seperti itu. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, memohon kepada Allah agar pemimpin kita diberi hidayah dan taufik.
Kebiasaan semacam ini telah menjadi ciri ahlus sunnah sejak masa silam. Meskipun bisa jadi ada pemimpin mereka yang zalim. Mereka berusaha untuk tetap mendoakan kebaikan bagi pemimpinnya. Al-Imam Al-Barbahari sampai-sampai mengatakan, wa idza ra'aita rajul yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahib hawa. Wa idza sami'ta rajula yad'u li sultan bis-shalah fa'lam annahu sahib sunnah insyaallah. Jika Anda melihat ada orang yang mendoakan keburukan untuk pemimpin, ketahuilah bahwa dia adalah pengikut hawa nafsu. Akidahnya menyimpang itu. Dan jika Anda melihat ada orang yang mendoakan kebaikan untuk pemimpin, ketahuilah bahwa dia ahlu sunnah insyaallah. Ini dalam kitab Syarh Sunnah. Selanjutnya, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Al-Barbahari membawakan riwayat perkataan seorang ulama besar, yaitu Fudail ibn Iyad rahimahullah, yang memberikan nasihat. Lau kana li dawatan mustajabatan ma ja'altuha illa fi sultan. Andaikan saya memiliki satu doa yang pasti terkabulkan, tidak akan aku ucapkan kecuali untuk mendoakan kebaikan pemimpin. Kemudian ada orang yang bertanya, mengapa harus demikian? Maka Al-Imam Fudail ibn Iyad menjawabnya, jika doa itu hanya untuk diriku, tidak akan kembali kepadaku. Namun jika aku panjatkan untuk kebaikan pemimpin, kemudian pemimpin itu menjadi baik, maka masyarakat dan negara ini akan menjadi baik. Subhanallah. Kita diperintahkan untuk mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan kita tidak diperintahkan untuk mendoakan keburukan bagi mereka, meskipun mereka zalim. Karena kezaliman mereka akan ditanggung mereka sendiri. Sementara kebaikan mereka akan kembali untuk mereka dan kaum muslimin. Para jamaah, pemirsa, rahimani rahimakumullahu jami'an. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat buat kita semua. Maka ketika sebuah bangsa, rakyat, masyarakat menginginkan pemimpin yang baik, maka mari kita berusaha untuk membuat diri kita baik. Maka dengan adanya bangsa yang baik, akan muncul pemimpin yang baik. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan pada tahun 1445 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua apa yang sudah kita amalkan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa dan hajat kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan sampai pada Ramadan berikut-berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.